Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film zombie baru yang menceritakan tentang munculnya wabah virus zombie mengerikan di sebuah rumah sakit. Seorang remaja yang mengetahui bahwa kekasihnya masih berada di dalam rumah sakit itu pun mencoba menerobos masuk ke dalam sana. Bahkan ia rela bertarung melawan ribuan zombie demi bisa menyelamatkan kekasihnya. Namun tanpa disadari, ternyata para zombie yang ada di sana bukanlah zombie biasa, melainkan zombie-zombie barbar yang akan mengejar siapapun yang mereka lihat, sehingga remaja itu terpaksa harus mengeluarkan keahliannya sebagai mantan petarung Muay Thai untuk bisa mengalahkan para zombie tersebut. Lalu, apakah remaja ini bisa menyelamatkan kekasihnya dari serangan para zombie? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di tahun 2035 ketika pemanasan global mulai menunjukkan dampak yang serius bagi makhluk hidup yang ada di seluruh dunia, seperti bencana kekeringan, kurangnya pasokan pangan, hingga polusi udara yang menyebabkan sebagian besar makhluk hidup mulai mengalami kepunahan. Tak hanya itu, mencairnya gunung es yang ada di kutub utara juga membuat kemunculan bakteri-bakteri purba yang sebelumnya membeku kini tersebar ke seluruh lautan yang ada di dunia, yang mana hal itu menyebabkan populasi hewan-hewan laut seperti ikan dan kepiting mengalami kepunahan massal. Akibatnya, banyak negara-negara yang mengalami kehancuran, terutama negara yang tak memiliki sumber daya pangan melimpah karena mereka tak bisa memenuhi kebutuhan makanan bagi seluruh rakyatnya sendiri. Berbeda dengan negara-negara penghasil sumber daya pangan, salah satunya adalah Thailand dan Indonesia yang berhasil bertahan dari krisis pangan tersebut. Sejak saat itu, pemerintah Thailand memutuskan untuk mengasingkan diri dari dunia luar supaya mereka bisa fokus dalam memenuhi kebutuhan negara mereka sendiri, dan dengan begitu, negara Thailand pun berhasil bertahan selama kurang lebih 10 tahun dari bencana yang telah menghancurkan setengah populasi makhluk hidup yang ada di bumi. Suatu hari, ketika seorang remaja bernama Sing sedang mengantarkan paket berisi makanan bersama rekannya Johnny ke sebuah tempat yang cukup jauh, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok penjahat yang ingin merampas paket mereka, sehingga Sing dan Johnny pun tak punya pilihan lain selain harus bertarung melawan para perampok. Meski dikeroyok oleh banyak orang, Sing dan Johnny mampu mengalahkan para perampok itu dengan sangat mudah, dan ternyata alasan mengapa mereka berdua sengaja mengambil pekerjaan berbahaya dengan bayaran yang cukup mahal, yaitu karena mereka memanglah mantan petarung jalanan. Setelah sampai di tempat tujuan, tanpa disadari, si pengusaha yang memesan paket itu malah memarahi Johnny gara-gara ada beberapa paket yang rusak. Dan pada akhirnya, gaji milik Sing dan Johnny pun terpaksa harus dipotong untuk membayar biaya paket rusak yang ternyata berisi ikan monster tersebut. Tampaknya, si pengusaha berencana menggunakan ikan monster itu untuk membuat produk makanan baru, mengingat bahwa mereka sedang kekurangan persediaan makanan. Dan ia pun mengatakan pada rekan-rekan bisnisnya bahwa makanan itu sudah diuji di IPB dan ITB, sehingga makanan itu sudah pasti aman untuk mereka konsumsi. Tetapi ketika si pengusaha mencoba memakannya, tanpa disadari tiba-tiba ia mulai bersikap sangat aneh, bahkan ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, yang mana hal itu menandakan bahwa ternyata makanan yang baru saja mereka makan sangatlah berbahaya. Sementara itu, di pusat kota, terlihat seorang wanita cantik bernama Rin yang juga pacar dari Sing ini mulai merasa khawatir dengan keadaan Sing yang belum pulang selama berhari-hari, namun ia tetap harus fokus pada pekerjaannya sebagai seorang dokter muda, mengingat bahwa tak banyak dokter yang tersisa di tengah bencana seperti ini. Singkat cerita, saat Sing baru saja pulang ke rumah, Rin menyuruh Sing untuk berhenti melakukan pekerjaan berbahaya karena ia tak kuat jika ia harus mengkhawatirkan Sing setiap hari. Tetapi Sing justru mengatakan bahwa ia sengaja melakukan pekerjaan berbahaya supaya ia bisa membahagiakan kekasihnya itu. Meski begitu, Rin mengatakan bahwa ia tak ingin kehilangan kekasihnya, sehingga pada akhirnya Sing pun berjanji bahwa ia akan mencari pekerjaan lain yang jauh lebih aman dari pekerjaan sebelumnya, supaya Rin tak perlu mengkhawatirkan dirinya lagi.
Di tengah perjalanan menuju ke rumah sakit, Rin sempat mengobrol dengan teman kerjanya yang bernama Bu Sri serta putranya yang bernama Budi. Lalu setelah mereka tiba di rumah sakit, Budi pun mencoba membantu Rin dengan menjadi asistennya karena Budi memiliki cita-cita untuk menjadi dokter sama seperti Rin dan juga sang ibu. Tak lama kemudian, ketika Rin hendak melakukan operasi pada salah satu pasien, Direktur rumah sakit tiba-tiba meminta Rin untuk menunda operasi itu dan menemui seseorang bernama Pak Fasu terlebih dahulu, yaitu salah satu investor terbesar yang telah membuat rumah sakit itu bisa beroperasi selama ini. Tanpa disadari, ternyata Pak Fasu merupakan orang yang memasok ikan monster pada si pengusaha sebelumnya, dan ia pun berencana memberikan hati ikan monster tersebut pada istrinya yang sudah berbaring di rumah sakit selama bertahun-tahun, karena ia percaya bahwa makanan itu bisa membangunkan manusia yang sudah hampir kehilangan nyawanya. Meski begitu, Rin masih ragu apakah ikan monster itu benar-benar bisa menyembuhkan seseorang, apalagi mereka masih belum tahu kandungan apa saja yang ada di dalam tubuh ikan monster tersebut. Namun si direktur meminta Karin untuk menuruti perkataan Pak Fasu, karena tanpa adanya Pak Fasu, maka rumah sakit itu tak akan bisa beroperasi lagi. Di saat yang bersamaan, si pengusaha yang telah memakan ikan monster yang juga dirawat di rumah sakit Rin, tiba-tiba mulai mengalami kejang-kejang hingga ia meninggal dunia. Lalu ketika salah satu dokter hendak melakukan autopsi, tanpa disadari, si pengusaha yang sudah berubah menjadi zombie itu mulai menyerang orang-orang yang lain. Sementara itu di dalam rumah, Sing yang mendengar peringatan tentang adanya keributan di rumah sakit pun bergegas pergi ke sana untuk menjemput kekasihnya. Tetapi setelah Sing tiba di depan rumah sakit, entah mengapa keadaan di sana sudah menjadi sangat kacau akibat serangan dari para zombie. Para tentara bahkan mulai menembaki para warga sipil yang mencoba keluar dari rumah sakit untuk mencegah penyebaran wabah zombie itu menyebar ke seluruh kota. Yang mana hal itu membuat para warga pun terpaksa harus berhadapan dengan para zombie yang kini mulai menyerang mereka. Akibatnya, banyak warga biasa yang gagal bertahan dari serangan zombie, sementara Rin dan sang direktur berhasil bersembunyi di dalam salah satu ruangan. Namun meski sang direktur sudah tergigit oleh zombie, ia malah meminta Rin untuk tidak pergi meninggalkannya, sehingga Rin terpaksa harus menuruti permintaan atasannya itu. Saat Rin mencoba mengamati keadaan sekitar, tanpa disadari, tiba-tiba si direktur yang sudah berubah menjadi zombie itu mulai membrutal dan langsung menyerang Rin. Tetapi untungnya Rin berhasil kabur dari serangan direktur zombie tersebut. Rin lalu mendengar suara Sing yang sedang memanggil-manggil namanya, dan ternyata Sing kini sedang berada di dalam ruangan kontrol, di mana di sana ia harus bertarung melawan para zombie yang mulai berdatangan ke arahnya. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, Sing pun terpaksa harus meninggalkan ruangan kontrol, padahal Rin sedang menghubungi Sing melalui saluran komunikasi. Dalam sekejap, hampir seluruh orang yang ada di dalam rumah sakit itu kini sudah berubah menjadi zombie, dan ketika Budi sedang mencari keberadaan ibunya, ia malah tak sengaja bertemu dengan zombie mengerikan yang mencoba menyerang dirinya. Untungnya, Sing datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Budi. Lalu Budi menyuruh Sing untuk menyerang bagian kepala dari para zombie tersebut supaya ia bisa menghentikan pergerakannya. Dan dengan bantuan dari Budi, Sing pun akhirnya berhasil mengalahkan seluruh zombie yang ada di sana. Budi kemudian meminta Sing untuk mengantarkannya ke tempat sang ibu yang ada di lantai 3. Dan saat Sing mengatakan bahwa ia hendak mencari keberadaan Rin, Budi pun mengatakan bahwa Rin adalah rekan kerja ibunya, sehingga ada kemungkinan bahwa mereka berdua berada di tempat yang sama. Sementara itu, di dalam gedung Departemen Pertahanan, terlihat para pimpinan militer dan polisi berusaha mencari solusi untuk menghentikan penyebaran wabah virus zombie. Namun karena mereka tak memiliki cukup data tentang wabah tersebut, sang jenderal akhirnya memutuskan untuk mengorbankan orang-orang di rumah sakit yang hanya berisi sekitar 500 orang saja, demi menyelamatkan seluruh penduduk kota yang jumlahnya lebih dari 5 juta penduduk. Sang jenderal menyuruh para anak buahnya untuk menembak siapa saja yang mencoba keluar dari rumah sakit, dan tak hanya itu, ia juga mengirimkan beberapa pasukan pengebom untuk meledakkan seluruh rumah sakit, berharap mereka bisa menghentikan penyebaran dari wabah virus zombie mengerikan itu. Di sisi lain, setelah Sing dan Budi tiba di lantai 3, mereka melihat bahwa Bu Sri dan Rin ternyata sedang ditugaskan untuk melakukan operasi di lantai 5,
Dan saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba beberapa zombie mulai mendatangi mereka lagi, sehingga Sing dan Budi terpaksa harus bersembunyi di salah satu ruangan. Tanpa mereka sadari, ternyata di dalam sana ada seseorang yang sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie, dan karena mereka tak punya jalan keluar lain, Sing pun langsung mengajak Budi untuk naik melalui tangga pembangunan, namun tas Budi malah tersangkut di antara besi-besi hingga ia hampir saja terjatuh. Untungnya, Sing berhasil meraih tangan Budi tepat sebelum ia jatuh. Lalu ketika mereka berdua sudah sampai di lantai 5, mereka menemukan bahwa para zombie yang ada di sana kini sudah terjebak di dalam sebuah ruangan, karena ternyata Bu Srila yang sudah menjebak para zombie itu sendirian. Budi pun terlihat sangat senang setelah ia berhasil menemukan ibunya, bahkan ia juga menceritakan tentang kehebatan Sing dalam bertarung melawan para zombie. Tetapi tanpa disadari, Bu Sri ternyata telah tergigit oleh zombie, sehingga Bu Sri pun meminta Sing untuk segera membawa Budi pergi dari sana sebelum ia mulai berubah menjadi zombie. Sing kemudian mencoba membujuk Budi untuk segera meninggalkan ibunya, namun Budi malah nangis sambil teriak-teriak, yang mana hal itu justru memancing para zombie lain mulai berdatangan ke arah mereka, dan pada akhirnya Sing pun terpaksa harus menggendong Budi sambil mencari tempat yang aman. Di sisi lain, Rin berusaha pergi ke ruangan kontrol berharap ia bisa menemukan keberadaan Sing yang sebelumnya mencoba menghubungi dirinya. Tetapi setelah ia berhasil masuk ke dalam ruangan kontrol, ia tak bisa menemukan siapapun di sana selain kamera-kamera CCTV yang masih menyala. Lalu saat Rin mengetahui bahwa Pak Vasu ternyata masih hidup, ia pun bergegas pergi ke sana karena ia tahu ruangan VIP milik Pak Vasu merupakan salah satu ruangan teraman. Dan untungnya Pak Vasu mau membukakan pintu untuk Rin tepat sebelum para zombie itu berhasil menangkapnya. Melihat Rin yang sedang ketakutan, Pak Vasu berusaha menenangkannya sambil mengatakan bahwa ia baru saja menghubungi salah satu kenalannya untuk mengirimkan jemputan pada mereka, sehingga kini mereka hanya perlu menunggu bantuan itu tiba. Tak lama kemudian, tiba-tiba Sang Jenderal mendapat perintah dari Presiden untuk menyelamatkan Pak Vasu dan istrinya, karena ia merupakan salah satu orang yang telah menyelamatkan jutaan penduduk Thailand dengan perusahaan produksi makanan miliknya, yang menjadikannya salah satu orang terpenting di negara itu. Mendengar hal itu, Sang Jenderal pun tak punya pilihan lain selain mengirimkan para pasukan terbaik miliknya untuk mengevakuasi Pak Vasu dari rumah sakit terlebih dahulu sebelum bomnya meledak, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka hanya punya waktu 4 jam saja untuk melakukan penjemputan. Setelah mendapat info bahwa para tim penyelamat sedang menuju ke rumah sakit, Pak Vasu meminta tolong pada Rin untuk mengambilkan kantung darah terlebih dahulu, karena sepertinya kantung darah yang digunakan oleh istrinya kini sudah hampir habis. Dan ia pun berjanji jika Rin mau membantunya, maka Pak Vasu akan membawa Rin bersamanya. Di sisi lain, saat Sing dan Budi berhasil kabur dari kejaran para zombie, Budi pun menyuruh Sing untuk meninggalkannya di sana karena ia tahu bahwa selama ini ia hanyalah beban saja. Namun Sing berusaha menguatkan Budi sambil mengatakan jika Budi ingin membuat ibunya bangga, maka ia harus tumbuh menjadi sosok lelaki yang kuat dan tak boleh cengeng lagi. Tak lama kemudian, Sing dan Budi mendengar ada suara ribut-ribut dari lantai atas, dan ketika mereka berdua mencoba untuk mengeceknya, betapa terkejutnya Sing saat ia tak sengaja melihat sosok Rin yang sedang dikejar-kejar oleh para zombie. Melihat hal itu, tanpa berlama-lama, Sing pun langsung berduel dengan para zombie yang ada di sana supaya ia bisa menyelamatkan kekasihnya tersebut. Sementara Budi berusaha membantu Rin kabur dari kejaran zombie gendut. Dan setelah Sing berhasil mengalahkan para zombie, ia akhirnya bisa bertemu dengan Rin lagi. Di sisi lain, saat pasukan penyelamat tiba di rumah sakit dan menemukan keberadaan Pak Vasu beserta istrinya, Pak Vasu meminta para tentara itu untuk mencari keberadaan Rin terlebih dahulu, tak peduli meski mereka harus bertarung melawan para zombie, karena ia sudah berjanji pada Rin untuk membawanya. Tetapi tanpa disadari, para tentara itu malah menembak Sing, bahkan mereka juga memaksa Rin untuk ikut bersama mereka, yang mana hal itu justru membuat Sing sangat marah hingga terjadilah pertarungan antara Sing melawan para tentara di tengah serangan dari para zombie. Awalnya Sing sempat kewalahan dalam melawan si tentara itu,
karena selain dirinya sedang terluka parah, si pemimpin pasukan ternyata juga memiliki keahlian bela diri. Namun setelah Sing mengeluarkan jurus tendangan miliknya, ia akhirnya berhasil menumbangkan si pemimpin pasukan yang langsung dimukbang oleh salah satu zombie. Lalu saat Sing terbangun dari pingsan, Rin menyuruh Sing untuk beristirahat terlebih dahulu karena luka bekas tembakan yang ada pada bahu Sing ternyata cukup parah. Dan di sana Sing berjanji bahwa ia tak akan pergi ke tempat yang jauh lagi, supaya ia bisa selalu bersama dengan kekasihnya. Ketika Budi melihat bahwa si pemimpin pasukan kini telah berubah menjadi zombie, Sing mencoba memancingnya masuk ke dalam salah satu ruangan, dan setelahnya Sing pun langsung melemparkan molotov ke arah zombie itu, hingga mereka berhasil mengalahkan si zombie tersebut. Saat mereka menemukan keberadaan Pak Fasu, tanpa disadari, ternyata istri Pak Fasu telah tergigit oleh zombie, yang mana hal itu membuat Pak Fasu pun memutuskan untuk tetap bersama istrinya, dan pada akhirnya mereka berdua pun dimukbang oleh para zombie yang ada di sana. Di sisi lain, ketika Sing dan kawan-kawan sedang dikejar oleh ribuan zombie, Sing menyuruh Rin untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia akan memancing para zombie itu ke arah lain. Dan setelah Rin menemukan helikopter milik para pasukan penyelamat, ia pun mengatakan pada si tentara bahwa mereka berdua tak terinfeksi oleh wabah virus zombie. Si tentara itu kemudian bertanya di mana Pak Fasu dan para pasukan penyelamat yang lain, dan Rin pun mengatakan bahwa mereka semua gagal menyelamatkan diri dari serangan para zombie. Sehingga si tentara menyuruh Rin untuk segera naik ke helikopter, namun Rin meminta si tentara itu untuk menunggu Sing terlebih dahulu. Tampaknya Sing sedang kesulitan dalam melawan para zombie, bahkan ia sempat terjebak di dalam sebuah mobil ketika ratusan zombie itu mulai mengepung dirinya. Dan dengan terpaksa, Sing pun nekat meledakkan seluruh zombie itu dengan sebuah granat, meski ia sendiri hampir saja meninggal akibat terkena ledakan tersebut. Sayangnya, suara dari ledakan itu justru memancing para zombie lain mulai berdatangan ke arah Sing. Lalu setelah Sing berhasil naik ke lantai paling atas, ternyata ia terlambat karena helikopternya kini sudah pergi dari sana, yang mana hal itu membuat Rin hanya bisa pasrah saat ia melihat kekasihnya yang kini sudah terkepung oleh ribuan zombie. Sebelum Rin pergi, Sing sempat melihat sosok kekasihnya yang sangat cantik itu, bahkan ia juga mengingat beberapa kenangan indah yang dulu pernah ia lakukan bersama Rin. Lalu ketika para zombie berhasil menjebol pintunya, Sing pun tak punya pilihan lain selain harus bertarung melawan ribuan zombie tersebut. Di sana, Rin akhirnya sadar mengapa Sing selama ini selalu bekerja keras, tak peduli meski pekerjaan yang ia lakukan merupakan pekerjaan berbahaya yang bisa mengancam nyawanya. Karena Sing ingin mendapatkan banyak uang supaya ia bisa segera menikahi Rin, serta membangun sebuah keluarga bahagia bersamanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba bom yang dipasang oleh para tentara sebelumnya meledak, yang mana hal itu membuat Rin pun hanya bisa menangis terseduh-seduh karena ia tahu bahwa Sing tak mungkin bisa selamat dari ledakan besar yang langsung menghancurkan seluruh bangunan rumah sakit itu hingga rata dengan tanah. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, Rin memutuskan untuk pindah ke desa yang jauh dari perkotaan dan memulai kehidupan yang baru di sana. Namun sepertinya ia masih belum tahu bahwa Sing ternyata berhasil selamat dari ledakan karena ia sempat masuk ke dalam toren air tepat sebelum bomnya meledak. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.